Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Di sini hari ini kita akan melanjutkan materinya di tema 3, masih subtema 1, yaitu tentang kertas yang ada di sekitar kita, fungsi hutan, dan musyawarah. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, materi sebelumnya masih ingatkah anak-anak apa itu benda? Ya, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa di sini maksudnya itu berat ya, jadi dia bisa ditimbang. Pengertian ini harus anak-anak ingat agar anak-anak bisa membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Cahaya dan panas serta suara bukan benda. Mengapa? Karena cahaya dan panas serta suara tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa, serta tidak bisa ditimbang. Oke, nah benda di sekitar kita banyak yang terbuat dari kertas. Contohnya seperti buku tulis yang anak-anak gunakan, tisu, uang, koran, amplop, kardus, dan masih banyak lain lagi. Nah, anak-anak tahu bahan dasar kertas itu apa? Bahan dasar kertas adalah kayu. Jadi kayu berasal dari pohon. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap. Kayu-kayu besar dipotong sebesar korek api, kemudian kayu dipanaskan atau dimasak sampai menjadi lunak menyerupai bubur. Nah, bubur kayu ini biasa disebut dengan pulp. Nah, proses berikutnya pulp diberi warna, kemudian disaring hingga kandungan airnya habis. Kemudian pulp yang telah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa. Nah, serat selulosa ini digiling sampai pipis atau tipis menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air, seperti tinta pulpen. Nah, keunggulan kertas antara lain ringan, ramah lingkungan karena kertas termasuk benda yang dapat didaur ulang. Sedangkan kertas juga memiliki kelemahan, yaitu mudah robek, tidak kedap air atau tidak tahan air ya, mudah kusut dan mudah terbakar. Nah, karena kertas berbahan dasar kayu atau pohon, nah pohon-pohon yang besar ini bisa kita temukan di hutan. Kita tidak boleh menebang pohon sesuka hati kita hanya demi kepentingan kita sendiri. Karena hutan memiliki fungsi bagi kehidupan kita. Salah satunya yaitu untuk menyerap air hujan supaya tidak terjadi banjir. Nah, ini fungsi hutan. Jadi, kalau hutan gundul, yang bisa kita lakukan untuk memulihkannya kembali agar hutan tersebut tidak gundul dan kita tidak terkena bencana banjir, kita bisa melakukan reboisasi. Jadi reboisasi itu adalah proses penanaman kembali hutan yang gundul. Penebangan liar masih banyak terjadi di daerah-daerah tertentu. Penebangan liar adalah kegiatan menebang pohon, kemudian diangkut dan dijual. Dikatakan liar di sini karena menebang pohon tersebut tidak mendapat izin dari pihak setempat atau otoritas setempat. Nah, jadi dengan kasus seperti ini kita dapat melakukan musyawarah. Anak-anak masih ingat apa itu musyawarah? Di kelas 2 sudah pernah belajar. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama. Nah, jadi tujuan musyawarah juga untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Manfaat musyawarah yang pertama, dengan bermusyawarah dapat menyelesaikan
lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Dengan bermusyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Dengan bermusyawarah terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Nah, di dalam musyawarah ini kita biasanya saling bertukar ide atau bertukar pendapat. Jadi harus saling menghargai pendapat orang lain. Saat orang menyampaikan idenya, kita tidak boleh memotong pembicaraannya ya. Kita harus dengarkan dulu. Setelah itu baru kita bisa menyampaikan pendapat kita. Tidak perlu memotong pembicaraan orang saat orang sedang menyampaikan idenya atau pendapatnya. Nah, dengan melakukan musyawarah, kita telah mencerminkan sila Pancasila keempat. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian materi dari Ibu. Semoga bisa dipahami semua sama anak-anak. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.